Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya Dia akan tepati untuk kita. Kesempatan demi kesempatan yang Dia masih berikan pada saat kita berada di dunia ini. Kita dapat pergunakan itu sebaik-baiknya. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita akan berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Dia Tidak Akan Gagal. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Sampai Ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kristus mengetahui semua yang disalah artikan dan disalah gambarkan oleh manusia. Anak-anaknya sanggup menunggu dengan kesabaran dan keyakinan yang tenang betapa dihina dan dianggap rendah pun mereka itu. Karena tidak ada rahasia yang tidak akan dinyatakan, dan mereka yang menghormati Tuhan akan dihormati olehnya di hadapan manusia dan malaikat-malaikat. Habel, orang Kristen pertama dari anak-anak Adam yang mati syahid. Henok berjalan dengan Tuhan dan dunia tidak mengenalnya. Nuh diejek sebagai seorang fanatik dan seorang yang membuat gelisah. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ya, jadi di sini bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak akan gagal. Dia sudah memberikan kita suatu tanggung jawab dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, sebagaimana di sini dikatakan Habel, dia adalah orang Kristen pertama dari anak-anak Adam yang mati syahid. Kemudian juga di sini dikatakan Nuh, dia diejek sebagai orang yang fanatik. Ya, begitu juga dengan Henok. Bagaimana dia berjalan dengan Tuhan dan dunia tidak mengenalnya. Ya, jadi banyak tokoh-tokoh Alkitab yang percaya kepada Tuhan, yang mengikuti kebenaran Tuhan. Mereka diejek, mereka diolok, mereka dibenci. Ya, tetapi semuanya itu karena mereka lakukan, karena mereka tahu itu adalah hal yang benar. Tetapi dunia tidak mau menerima mereka. Karena kebenaran yang mereka ambil, karena prinsip yang mereka pertahankan di dalam kehidupan mereka. Ya, begitu pula dengan kita yang hidup di detik-detik kedatangan Tuhan ini. Ya, dunia akan membenci kita oleh karena kita berbeda dengan mereka. Tetapi jangan pernah kita goyah. Jangan pernah kita bimbang, karena kita berada di jalur kebenaran Tuhan. Karena kita melakukan hal yang benar. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ya. Pada setiap zaman, para utusan pilihan Tuhan telah dicela dan dianiaya. Namun lewat penderitaan mereka, pengetahuan akan Tuhan telah disebarluaskan. Ya, jadi kembali lagi, Tuhan tidak pernah menutup matanya. Ya, walaupun akan banyak tantangan, kesulitan pada saat kita menjalani perintah Tuhan, Tuhan akan membuat cara yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, karena jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan mujizat. Kalau kita
menyerahkan atau kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan bermaksud supaya kebenaran dinyatakan dan menjadi pokok ujian dan diskusi. Bahkan melalui hinaan yang diberikan kepada kebenaran itu. Pikiran orang harus digerakkan. Setiap pertentangan, setiap celaan, setiap upaya untuk membatasi kebebasan hati nurani adalah alat Tuhan untuk membangunkan pikiran yang tanpa itu bisa tertidur. Ini ditulis di dalam Khotbah di atas bukit halaman 42 dan 43. Ya. Jadi inilah bagaimana Tuhan ya membukakan setiap cara. Ya, setiap murid Kristus harus terjun ke dalam barisan itu dan melaksanakan pekerjaan yang sama. Ya, jadi kalau kita disebut sebagai murid-murid Tuhan, maka kita akan melewati begitu banyak tantangan atau rintangan. Ya, bukan Tuhan mau memberikan kita suatu penderitaan atau kesusahan dalam kehidupan kita, karena itulah yang harus kita hadapi supaya iman kita bertumbuh, supaya iman kita makin dimurnikan. Ya, sehingga kita lebih kuat lagi dari hari ke hari, supaya kita lebih mengenal lagi siapa Tuhan yang kita sembah, sehingga kita dapat melihat akan kemuliaan Tuhan di akhir nanti. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan murid-murid Yesus pada saat mereka berada di dunia, ya begitu pula dengan mereka tidak luput ya dari ujian-ujian yang kecil maupun besar itu. Ya, karena mereka akan dimurnikan, karena iman mereka akan terus diuji. Ya, sehingga mereka didapatkan setia, sehingga mereka didapatkan bahwa mereka benar-benar berada di jalan kebenaran itu. Ya, walaupun di awal dari perjalanan Yesus, dia memanggil murid-muridnya dan murid-muridnya langsung mengikuti dia. Ya, tapi pada saat murid-muridnya langsung mengikuti dia, bukan hanya sampai di situ, akan banyak lagi ya tantangan yang mereka hadapi. Ya, karena mereka sudah menurut, ya penurutan itu mereka berikan di dalam kehidupan mereka, sehingga di dalam penurutan yang mereka harus jalani itu akan terus berkelanjutan sampai akhirnya. Ya, dan pada saat Yesus ya dia berkorban di atas kayu salib, disitulah baru murid-muridnya mengerti apa misi Yesus untuk datang ke dunia ini, sehingga murid-muridnya dipersatukan kembali untuk menerima akan curahan Roh Kudus itu, sehingga mereka dapat menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Ya, jadi harus ada pengorbanan. Itulah bagaimana kita juga ya harus belajar berkorban. Walaupun kita tidak akan mengorbankan nyawa kita dari apapun yang kita miliki. Biarlah kita mau dituntun, biarlah kita mau menerima akan ajaran Kristus di dalam kehidupan kita setiap harinya. Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang untuknya dia telah mati. Orang bisa meninggalkannya dan dijejali dengan pencobaan. Tetapi Kristus tidak pernah dapat meninggalkan orang yang untuknya dia telah membayar tebusan dari hidupnya sendiri. Sekiranya pandangan rohani kita dibangunkan, kita akan melihat malaikat-malaikat terbang cepat untuk menolong orang-orang yang dicobai ini, bagaikan orang di tepi sebuah tebing curam. Khotbah di atas bukit halaman 134. Ya, jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan jiwa yang untuknya dia telah mati. Ya, karena Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Dia sangat mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah berubah. Kasihnya itu selalu tetap dari dahulu sampai selama-lamanya. Itulah kasih Kristus. Itulah bagaimana Bapa kita mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban. Ya, untuk disalibkan. Sehingga dunia tahu
bahwa Dia sangat mengasihi kita. Inilah bagaimana kita harus renungkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, sehingga pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu tidak sia-sia, tetapi itu menjadi suatu pelajaran untuk kita, menjadi suatu kekuatan untuk kita pada saat kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini. Kristus tidak pernah dapat meninggalkan orang yang untuknya Dia telah bayar tebusan dari hidupnya sendiri. Ya. Dia akan selalu ada untuk kita, walaupun kita berbuat salah sekalipun, Dia tetap mengasihi kita. Ya, tetapi dari kesalahan yang kita lakukan, tentunya pada saat kita sadar, ya kita harus menerima konsekuensinya itu di dalam kehidupan kita. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ya, setiap kesalahan yang kita lakukan pasti ada yang harus kita tanggung di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan kita tidak pernah menutup matanya. Di sini dikatakan juga, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ya, jadi kita tahu bahwa Indonesia ini mempunyai begitu banyak pulau. Ya, disitulah ada orang-orang yang mempunyai kerinduan untuk berharap kepada Kristus. Mereka mempunyai kerinduan bahwa mereka akan mendengarkan akan kabar keselamatan itu. Ya, karena Kristus mati bukan hanya untuk saudara dan saya, tetapi Dia mati untuk kita semua. Ya, sehingga kita juga mempunyai beban yang sama sebagaimana Kristus. Bahwa orang-orang di luar sana, mereka haus akan kebenaran itu. Ya, sebagaimana Yesus memakai akan murid-muridnya pada saat akhirnya Yesus terangkat ke surga, dan mereka menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Ya, ada orang-orang yang menunggu. Mereka sangat rindu untuk mendengarkan kabar keselamatan ini. Ya, karena Dia tidak akan gagal. Bila mana kita terus mengandalkan Dia, bila mana kita terus datang kepadanya. Dikatakan setiap murid Kristus harus terjun ke dalam barisan. Ya, karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan ini, ya bagaimana setan juga bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Jangan sampai kita membuka celah sedikit pun sehingga setan dapat masuk dan dia dapat membuat kita ragu, membuat kita khawatir. Ya, karena dikatakan Kristus mengetahui semua yang disalah artikan dan disalah gambarkan oleh manusia. Ya, jadi jangan sampai apapun yang Kristus sudah berikan untuk kita, jangan sampai kita salah artikan, kita salah gambarkan, sehingga kita dapat menimbulkan keraguan itu di dalam kehidupan kita, sehingga perjalanan kita akan sulit. Tapi bila mana kita terus datang kepada Kristus, meminta semuanya, apapun yang kita lakukan, biarlah kita terus mengandalkan Dia. Ya, Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa, setiap jiwa dari masing-masing kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Setiap upaya untuk membatasi kebebasan hati nurani adalah alat Tuhan untuk membangunkan pikiran yang tampak itu bisa tertidur. Ya. Jadi kita harus terus berjaga-jaga, terus waspada, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga di dalam kehidupan kita boleh menjadi berkat. Ya, terkadang mungkin kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk melakukan itu semua. Kita merasa bahwa diri kita tidak berdaya. Tapi kembali lagi dari semuanya itu, datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kita kekuatan. Ya, karena Tuhan tahu ya kemampuan dari masing-masing kita. Dia akan selalu menuntun kita bila mana kita selalu datang kepadanya, memberikan semuanya hanya kepada Tuhan. Ya, contoh-contoh
Dari tokoh-tokoh di Alkitab sudah sangat banyak. Mungkin kita sudah baca itu setiap harinya. Biarlah contoh itu dapat menguatkan kita, sehingga kita boleh dikuatkan di dalam setiap perjalanan iman kita, dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus bersandar kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepadanya, sehingga kehidupan kita dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Ya, apapun yang kita lakukan, biarlah kita meminta tuntunan Tuhan. Kita jadikan Tuhan kita sahabat kita, sehingga kita dapat mencurahkan semuanya hanya kepada Dia. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita terus mengandalkan Dia. Kita terus datang di bawah kaki salib, menyerahkan beban kita, menyerahkan semuanya kepadanya, sehingga Dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.